mungkin 9 atau 80% atau 90% lah ya. Orang ada di dunia ini itu karena ada cuannya. Percaya sama saya, kalau ini nggak ada cuannya, itu hanya segelintir orang, 10% lah paling. Jiwanya breeder mungkin kurang ya. Dia mungkin pendapatannya mungkin dari itu kurang, terus pensiun mungkin bisa. Pasar gapi ini baik-baik aja, atau mungkin nggak punya masa depan, atau mungkin ada suatu saat dia akan naik lagi. Hai Indonesia, sesuai janji saya kemarin, kita akan datang lagi, atur waktu lagi untuk kita ngobrol lebih dalam tentang kualitas gapi dan dunia gapi. Oke, kita ketemu dengan Mas Dias. Dias ini terkenalnya kelihatannya sih Tom's Aqua Farm-nya nggak terkenal malah ya? Nggak terkenal. Lebih ke orangnya ya. Mungkin kalian tuh sudah banyak yang ketemu waktu di kontes, tapi mungkin kok 2 tahun terakhir ini kelihatannya kok nggak pernah kelihatan di kontes. Kemana Mas? Di rumah saja. Loh, di rumah saja? Jarang ikut kontes soalnya. Datang ke kontes juga udah nggak pernah? Udah nggak pernah. Atau ada ikan lainkah yang merebut perhatiannya? Ini lagi coba main fish sih sebenarnya. Main fish. Kok nggak ke discuss kalian? Kalau discuss untuk suhu di Salatiga kurang cocok sih. Harus pakai heater. Harus pakai heater ya, jadi agak ribet gitu ya. Ya. Ternyata ada ikan lain yang merebut hatinya nih. Pertanyaan saya yang pertama nih, kenapa kok gapi tidak menarik lagi? Sebenarnya bukan nggak menarik ya, cuma ingin ganti suasana aja sih. Oh, pengen ganti suasana. Tapi gapi tetap ada sih. Gapi Kalau tetap ada. kemarin kita lihat tuh gapi masih. Cuma jumlahnya dikurangi. Jumlah dikurangi. Tapi mungkin kalau punya, ini jelek ya? Oh, itu otomatis sih. Oh, jadi gapi dikurangi ya. Tapi mungkin kalau punya area yang luas, itu mungkin tetap bikin kolam-kolam kali ya. Kalau tempat luas mendingan tak bangun buat tetap akuarium. Oh, full akuarium. Full akuarium. Kenapa sih alasannya menggunakan breeding menggunakan akuarium? Displaynya lebih enak, sama maintenance-nya ngawasinya itu lebih enak. Oh. Kalau di kolam kan Kita nggak tahu. agak susah. Ini ya. Kalau aku lebih milih di akuarium sih. Berarti penganut yang akuarium nih. Akuarium. Tapi kalau banyak orang bilang di akuarium itu ikan nggak bisa besar, Enggak juga sih. tetap bisa bertumbuh bisa. dengan cepat juga ya. Berarti ada ini ya, cara main di akuarium juga ya. Iya. Bahkan kalau kita lihat nih akuarium kecil-kecil, tapi ini isinya tuh kemarin kita udah lihat ada cupang, terus ada anakan manfish, ada rasbora juga ya. Galaxy. Rasbora galaxy, terus ada Cana. Oh ya, ada cana juga, terus ada pelati juga. Itu semua di akuarium-akuarium yang sebenarnya formatnya ini buat gapi ya sebenarnya. Tapi untuk pembesaran bisa ya? Bisa. Bisa. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung fokus ke kualitas nih. Jadi Mas Dias ini kan seorang mantan juri yang cukup diperhitungkan karena setahu saya nih dari Salatiga ini selalu diambil nih kalau kita area kontesnya ada di Jawa Tengah, ini masih Mas Dias itu ada gitu. Atau dulu tergantung yang ngadain kontes nggak sih? Biasanya kayak gitu. Oh, jadi ikut dari si Kan kita standar kontes ya? Ditawarin kalau buat juri itu biasanya ditawarin sih. Ditawarin Sama panitianya bisa nggak gitu. dengan standar kontes ini gitu. Oh ya. Coba deh, karena yang spesial dari farm ini adalah les. Sama kalau dulu saya tahu itu ada swordtail. Kita mungkin mulai dari les dulu ya. Penilaian les yang paling mahal atau paling mahal artinya yang paling sulit kita cetak itu apanya? Coraknya. Coraknya. Jadi corak yang baik itu bagaimana? Coraknya halus ya. Halus. Kayak ular gitu. Kayak apa? Nggak ada tompelnya. Ular, snake skin kan? Oh, snake skin. Jadi kayak ular tidak ada tompel. Ini nggak ada tompel nih? Nggak ada. Jadi coraknya halus semua, nggak ada tompel. Ada nggak sih les itu yang nggak sampai muka gitu? Atau, Ada. Oh ada juga. Sama itu diperhitungkan nggak? Atau nomor 1 di ekor aja? Nomor 1 di ekor ya. Di ekor. Les kan di ekornya. Les itu ekor. Jadi kalau corak badannya nggak halus, nggak terlalu masalah? Tetap minus sih. Oh, tetap Ada minus. minusnya. Jadi corak ekor sama badan harus sama halusnya gitu ya? Ya. Oke. Terus untuk yang kedua, jadi pertama corak, dia harus halus, nggak ada tompel. Yang kedua? Ekornya biasanya kan kalau les itu dia semakin dewasa itu agak geripis dia ekornya Geripis di belakang? di belakangnya. Oh, berarti kalau
Kelemahannya les itu dia kalau ekornya rapi, biasanya coraknya kasar. Oh. Kalau ekornya coraknya halus, body halus, ekor halus itu biasanya gripis kayak gitu. Gripis. Kelemahannya ya bolak-balik di situ sih. Ya. Dan di dunia kontes mungkin nggak yang menang itu tuh nggak sempurna. Jadi karena saking sulitnya nyetak yang halus dan gripis, atau yang diutamakan yang mana dulu nih, yang halus dulu apa yang nggak gripis dulu? Iya, nggak mungkin bisa sempurna banget ya. Soalnya kan kalau di les dia tetap ada minusnya. Kalau nggak ekornya agak gripis sedikit, kan poin nilai paling tinggi kan di ekornya. Oh, di ekor dulu. Tapi yang lebih tinggi itu bentuk atau corak? Dua-duanya sih. Sama poinnya. Besaran poinnya sama. Oh, jadi dua-duanya itu ya, tinggal nanti ya tarik-tarikannya di situ ya. Iya. Angkanya nanti tinggian mana. Habis bentuk terus corak, apalagi? Biasanya size-nya sih. Ukuran. Warna tuh diperhitungkan nggak sih? Ada yang merah banget, ada yang orange. Iya. Tapi setelah size dulu. Oh, berarti size dulu harus gimana tuh kalau size di kontes? Biasanya 1:1 dulu. Apa tuh yang dimaksud 1:1? Ukuran body dari mulut sampai pangkal ekor sama pangkal ekor sampai ekor. Itu harus 1:1. Ukurannya 1:1 gitu ya. Ukurannya sama. Tapi mungkin nggak yang menang itu nggak 1:1? Ada. Oh, ada. Tergantung sama poin peserta lainnya. Oh, tergantung peserta lainnya. Kalau model penilaian di GAP itu gimana sih? Dilihat secara fisik dulu keseluruhan. Misalkan ada 10 peserta nih, kita lihat dulu. Ini misalkan ada minus ekor perwak nih, udah nggak mungkin dilolosin atau gimana? Iya, biasanya kayak gitu. Jadi di review dulu semuanya, sekiranya masuk nominasi. Lah, yang nominasi itu baru kita nilai lagi. Jadi nggak semua dinilai angka langsung ya? Nggak bisa. Nggak bisa? Terlalu lama sih. Terlalu lama. Nah, sekarang kita mau tanya nih, minus terbesar apa sih kalau misalnya kita bilang les nih, yang nggak masuk nominasi itu kalau ada apa? Ada tombelnya biasanya. Tombel 1 nggak mungkin masuk nominasi. Sama coraknya agak bolong gitu ya, nggak nutup semua lah. Biasanya nggak terlalu kelihatan. Cuma kalau benar-benar dilihat detail, biasanya yang di ekor itu biasanya ada yang renggang ya? Kopong lah. Oh, kopong. Oh. Sama di dorsal biasanya paling sering itu. Oh, itu dinilai? Iya, dorsal itu harus ada coraknya. Iya. Oh, jadi kalau itu udah misalkan kopong, itu udah. Tapi kita tetap lihat peserta lain ya. Kalau bagus-bagus, mungkin dia nggak masuk. Habis tompel, terus polos ya, jadi nggak ada corak. Terus apalagi biasanya yang langsung, wah ini nggak nominasi nih. Bentuk ekor mungkin nggak, kayak misalkan sobek, terus tidak simetris, gripis. Ya itu ada perhitungannya sih. Atau sakit misalkan. Kan ada ikan yang di perform ya. Bukan, pengiriman itu ada yang finrod misalkan. Nah, kalau finrod itu udah langsung disi biasanya. Langsung ya? Oke, berarti sakit tuh. Kalau nggak perform, jadi misalkan dia keberatan ekor, dia tidur gitu, mungkin minusnya dikit ya. Biasanya masih kalau diketuk juri, ya? Juri yang masih pengen lihat dia perform diketuk dikit ya. Jadi ada vitality ya masuknya kalau perform itu? Iya, vitality. Jadi kalau kalian mau ikut kontes, pastikan ikan coraknya itu tidak ada tompel, terus coraknya juga dia rapet, nggak ada polosnya, dan ikannya sehat gitu. Sekarang kita masuk yang ini, swordtail. Kalau dia nih masuk kelas apa? Sword ya. Jadi kalau dicampur jadi satu mungkin di AOT ya, any other tail. Iya. Kalau dia ada kelas sword sendiri, dia masuk sword. Masih dibagi nggak sih kayak misalkan double sword? Di sana kalau rata-rata masih dijadiin satu. Masih dijadiin satu ya. Jadi dia akan. Kecuali kalau dia kontes khusus sword mungkin dibedain sendiri. Kan sempat ada kontes yang khusus sword kan dia. Top sword sendiri, double sword sendiri, weapon sword sendiri. Sama dulu pernah ada kontes di Pekalongan kayaknya itu khusus half moon. Oh, belum pernah dengar. Nah, itu ternyata kalau dibagi banyak banget. Maksudnya kelasnya jadi emang khusus half moon itu kelasnya bisa banyak banget. Jatuhnya hampir per jenis. Jadi ada dragon sendiri, mosaik sendiri, bahkan ada half moon open, jadi jenisnya bebas. Itu ternyata banyak banget. Dan ini pernah juga ada kontes yang khusus sword ya? Sword. Ini kan masuk double sword ya? Double sword. Apa tuh ciri dari double sword dulu? Mungkin kan ini nggak terlalu umum. Double sword itu ekornya kayak gunting gitu. Oh, berarti itu yang dibilang double sword. Lainnya double sword untuk jenis sword? Top sword. Top sword tuh berarti atas ya? Di atas sama bottom. Udah itu aja? Iya. Terus ini kita sekarang bahas yang double sword. Jenisnya apa ini? Jenis ikannya? Blondie snake skin gitu aja ya. Penilaian utama kalau dia di kelas sword?
Kalau saya pribadi ya itu harus lancip. Lancip? Dorsal, ekor. Oh, dorsal juga harus lancip? Iya. Kan kadang ada yang nilai itu dorsalnya nggak lancip masih masuk ya. Oh, jadi juri itu beda-beda juga? Apa ya prioritasnya? Nah, prioritasnya beda-beda. Oh, jadi kalau dari Mas Dias harus Kalau saya dorsal, lancipnya dulu. Lancipnya dulu. Lancipnya dulu. Itu yang paling mahal ya? Iyalah. Habis lancipnya? 1:1 ukuran. Oh, berarti panjangnya ekor. Ya. Soalnya sword itu agak susah ya buat dibikin 1:1. Dia harus usia yang tua banget. Mungkin sekitar 7 bulanan lah baru bisa dia. Kalau ini berapa bulan? Ini berapa ya? 5 bulanan mungkin. 5 bulan. Oh, jadi memang sword itu lebih lama pertumbuhan badannya segala. Lama. Size Apalagi ikannya. kalau dia dari size kecil dia dipuspakan, kemungkinan dia lebih lama lagi numbuh ekor. Ekornya. Oh gitu. Soalnya badannya dia gede dulu, ekornya dia malah lebih lama. Malah lebih susah ya. Jadi memang harus pola makan beda-beda ya. Beda-beda. Sepengalamanku gitu sih. Oke. Habis lancip atau tajam terus perbandingan panjang tubuh dan ekor, Baru corak. Warna. baru corak dan warna. Kalau ini harus simetris nggak sama panjang nggak? Atas bawah harus simetris. Harus simetris. Bukaan itu ada penilaian nggak? Bukaan. Semakin gede kalau semakin standarnya ada sudutnya sih, tapi aku lupa. Oh, ada standar sudutnya. Standar sudut. Yang jelek itu yang terlalu rapat atau terlalu lebar? Terlalu lebar. Hah? Terlalu lebar jelek? Berarti semakin gede itu malah jelek untuk yang double sword. Kalau menurutku gitu sih. Kalau standarnya memang dia ada bukaannya sudutnya tidak terlalu lebar. Kayaknya cuma 60 derajat kayaknya. Kayak 60 derajat, terus dia panjang, itu bagus daripada yang buka gede ya. Kalau kayak bottom sword dan top sword, dihitung juga nggak sih apa ya perkiraan dia bukanya itu? Iya. Itu jadi kalau terlalu ke bawah juga jelek ya? Iya. Oh, ternyata iya ya. Logis. Ini tentang kualitas ikan nih. Jadi kita sudah belajar tentang kualitas ikan. Dan sekarang yang saya penasaran, kalau menurut sudut pandang Mas Dias, pasar Gapi ini, pasar Gapi ya, kita bilang pasar itu artinya jual belinya itu baik-baik aja, atau mungkin nggak punya masa depan, atau mungkin ada suatu saat dia akan naik lagi. Kalau menurut saya sih suatu saat, kalau saat ini ya mungkin masih turun ya. Mungkin Ya. suatu saat nanti bisa naik lagi. Oh, jadi masih ada kemungkinan suatu saat dia akan Iya. naik lagi. Soalnya hampir di semua ikan sih menurutku, dia pasarnya agak turun. Nggak cuma di Gapi ya, Untuk saat ini. untuk saat ini. Oke, jadi percuma tuh kalau kalian pikir ada dunia Cana mungkin yang baik-baik aja, atau mungkin dunia Memphis yang baik-baik aja. Tapi saya tahu sih yang mau naik itu kayak Siklit. Siklit lagi baru mau naik. Itu dia mahal harganya. Soalnya yang kemarin kan baru diadakan kontes yang di Nusatik itu kan baru pertama kali kemarin, yang kontes Memphis. Oh, Itu baru pertama kali di Indonesia? di Indonesia, yang Nah. Nusatik ya. Iya. Sama ini, dulu pelatih itu pernah mau naik, tapi kelihatannya nggak jadi ya. Bener nggak sih? Maksudnya nggak sampai boom kontes terus akhirnya sebulan sekali. Kurang ngikuti sih kalau. Oh, nggak ngikuti ya? Dulu prediksi saya agak meleset tuh untuk pelatih Molly. Prediksi saya ini akan naik karena dunia kontesnya udah mulai berkembang, jenis-jenisnya udah mulai ada kelas-kelasnya. Kok tapi kelihatannya nggak bisa rame gitu loh. Kayaknya pasar ekspor masih sih. Kalau ekspor ya, kalau ekspor pelatih itu masih bagus. Tapi untuk dunia kontesnya ini, apa mungkin ini kayak karena itu ya, jadi semua melemah ya. Sih, ya. Termasuk saya di dunia Cana tuh juga ngerasain. Tapi sebenarnya gini, kalau dari sudut pandangku pribadi, turunnya ini normal. Kalau menurutku turunnya normal untuk yang habis boom kemarin ya. Iya. Terus kemudian ini ada satu fase lagi, banyak yang bilang ini tuh lebih ngeri daripada sehabis COVID hilang. Jadi ini perekonomian nih kelihatannya lagi terguncang. Iya. Kalau saya juga melihat dari Pengaruh di itu juga sih. toko fisik. Sama satu lagi tuh sebenarnya yang harusnya menguntungkan untuk pedagang online. Menurut saya itu pasarnya sedang bergeser. Jadi ada satu platform tuh yang dia gila banget untuk menyerap pangsa pasar. Kalau dulu mungkin ada marketplace, Instagram, YouTube, Facebook. Nah ini tuh ada satu platform yang dia gila, dia menyerap dari semua platform itu setahu saya. Nah jadi kalau kita nggak main ke sana, itu kelihatannya memang traffic kita bakal terganggu banget. Gitu ya. Ya mungkin nanti suatu saat kita juga bakal fokus ke sana. Jadi untuk detik ini Gapi Indonesia, Channel Indonesia pun belum bisa menang di sana. Jadi kalau kita masuk ke sana kita sudah, tapi kita belum bisa masuk ke sana, menang di sana. Tapi saya rasa sih kalau kita bisa menang di sana, pasar itu hanya pindah kok. Iya.
faktornya itu ada satu pasar yang pindah, sama dua memang dunia hobi ini lagi tidak baik-baik saja kalau menurutku ya. Artinya semua hobi ini memang lagi turun. Nah, jadi menurutku sih nggak perlu khawatir, tinggal kita stay. Ada momennya nanti. Ada momennya kita stay aja, bertahan aja. Ketika momennya nanti dia mulai naik lagi, kita masih ada gitu ya. Iya. Tanggapan Mas Dias terhadap breeder gapi yang pensiun? Gimana ya? Mungkin jiwanya breeder mungkin kurang ya. Kalau saya pribadi sih, kalau masih dari hati masih seneng buat breeding. Kalau buat saya sendiri ya. Jadi seharusnya kalau jiwanya itu memang untuk breeding, dia nggak pensiun dong ya? Harusnya. Oke, jadi pertanyaannya yang pensiun itu jiwanya apa kalau menurut Mas Dias? Dia mungkin dari pendapatannya mungkin dari itu kurang, terus pensiun mungkin bisa. Kalau Mas Dias sendiri bukannya juga dari ini, dari ikan? Ada yang lain juga kan? Apa tuh yang lain? Filter. Tapi masih dunia ikan juga kan ya? Masih dunia ikan. Jadi menurut Mas Dias itu yang pensiun itu mungkin yang dia cari sudah nggak ada gitu ya? Kemungkinan. Jadi terus turun akhirnya dia cari yang lain. Ya. Oke. Nah ini dulu yang sering saya bahas bahwa banyak orang tuh yang nggak berani mengakui bahwa mereka ada di dunia gapi, ada di dunia cana, ada di dunia ikan apapun lah. Ikan hias lah. Itu karena cuannya. Mereka bilang kami cinta ikannya. Itu kata mereka. Tapi saya dari dulu tuh, dari sebelum COVID datang, saya udah bilang, awal COVID saya di YouTube itu, bahwa mungkin 9 atau 80% atau 90% lah ya, orang ada di dunia ini itu karena ada cuannya. Percaya sama saya, kalau ini nggak ada cuannya, itu hanya segelintir orang, 10% lah paling. Nah ini mungkin seperti Mas Dias ini, udah tahu dunianya lagi turun, waktu COVID mau hilang kan ya? Ya, malah ini tuh farmnya malah dibagusin, karena dulu saya berkunjung di sini tuh ada di bawah, dan tidak sekokoh ini bangunannya. Ya. Ini bangunan yang lebih bagus daripada dulu saat gapi itu lagi mau jaya ya. Iya. Betul kan ya? Terus ini bisa ngebangun dari hasil ikan? Sebagian dari hasil ikan. Sama filter tadi? Sama filter. Oh ya, filternya ada contoh nggak sih? Biar, soalnya bayangkan filter tuh filter. Ini kan apa nih? Sebenarnya itu biofoam nih, nanti kita akan lihat. Biofoam filter. Ya, nah ini. Lagi kosong ini. Oke, ini produknya. Simple dan sederhana. Ini doang kan ya maksudnya? Yeah. Yang dimaksud filter tuh ini kan ya? Filter. Boleh cerita sedikit penjualannya sampai bisa bangun? Soalnya setahu saya bangun ini, itu mungkin bukan dari ikan, tapi lebih besar dari ini. Betul nggak? Ya, karena saya kenal Mas Dias ini nggak orang yang terpacu gedein omset jualan ikan, nggak. Breeding, dulu sih kontes, nyetak ikan kualitas, udah. Penjualannya kan ya kalau laku ya syukur, kalau nggak ya dipiara. Saya sering lihat dulu sampai tua-tua ikannya sampai gede-gede. Di mata saya tuh, aduh ini duit dibuang, duit sobek, kayak gitulah. Tapi ternyata Mas Dias ini mengerjakan satu hal yang memang dia cintai dan bukan nomor satu itu karena penghasilannya ya. Yeah. Sampai akhirnya ketemu si biofoam ini. Boleh cerita nggak bisa berapa piece atau omset berapa di saat dulu pertama kenal sampai jaya sampai sekarang gitu, kok masih jualan ini? Kalau dulu yang pas momennya ramai banget itu pas COVID itu ya. Pas COVID? Itu bisa per bulan itu hampir bisa jual 3.000 piece. 3.000 piece ini? Ya. Harga per piece-nya? Dulu masih 5.000. 5.000 kali 3.000? 15 juta? Ya. Ini semua handmade? Handmade. Nah, sebenarnya yang unik tuh itu. Busa ini, kalau kalian lihat kan ini kan, kalau saya mikir itu pabrikan. Tapi ternyata itu bisa dibikin sama tangan dan presisi. Ini juga handmade yang kuningnya. Kalau dulu kan hitam kayaknya. Nah, ini yang produk lama malah. Dulu yang pertama itu malah yang kuning. Yang baru-baru ini kan yang hitam. Oh. Dulu yang pertama bikin yang masih manual banget, yang belum rapi, itu yang kuning. Oh, maksudnya manual itu? Manual banget itu pakai tangannya. Maksudnya gimana sih cara bikin dia polanya ini? Ini dulu motongnya kan ini pakai gergaji besi itu. Sekarang kan pakai alat yang pemanas itu. Iya. Hah, emang bisa gergaji besi buat motong busa? Bisa. Bukan pakai pisau gitu? Tapi barusan sedikit kebocor tuh rahasia produksinya. Soalnya saya mikir gimana cara nyetak ini dan 3.000 piece produksi ini sendiri, terus kemudian berkembang, rame, terkenal. Mungkin udah sampai kemana aja kirim? Dari dulu yang paling jauh Aceh pernah. Aceh.
Terus Sumatera udah pernah. Kalau reseller yang masih aktif daerah mana? Yang daerah Jawa Yang Timur. banyak, dia pembeliannya banyak. Di daerah Ngawi. Ngawi ya. Itu mungkin dia pasarin di toko kali ya. Iya, dia punya toko sih. Karena ini tuh biofoam ini menurut saya sih solusi dari kalian kalau pengen kecil-kecil dan pengen airnya bening terus. Dan kalau saya sukanya pakai biofoam itu dia sebagai rumah bakteri. Jadi beningnya air itu sehat. Karena saya nggak suka kalau beningnya air itu cuma sekedar disaring. Ada air bening yang ikan nggak sehat kan ya? Iya. Tapi ada air yang beningnya, kalau dulu bahasa saya itu air sebening kristal, itu ikannya pasti sehat. Jadi kayak dia kalau kayak gini nih, dia kena air, kena cahaya itu dia kayak meling-meling gitu. Nah itu yang kita dapetin kalau kita pakai si biofoam. Sekarang harga berapa? Yang reseller 6.500. 6,5. Murah banget tuh ya. Kalau di pabrikan itu berapa tahu harga yang pabrikannya? Pabrikan yang ukuran segini 15.000. 12.000. Terus kenapa kok dia bisa, value-nya apa orang beli ini daripada pabrikan? Kualitas busanya. Kualitas busa lebih bagus? Ya. Apa tuh? Maksudnya lebih halus Dia dan lebih rapat. Oh, lebih dari rapat. yang pabrikan. Pabrikan itu rata-rata warna hitam itu ya? Warna hitam itu dia pori-porinya agak besar. Agak besar. Dia yang buat nyerap kotoran yang lembut itu kurang. Oke. Nah itu jadi ternyata ada penghasilan itu dari ikan, dari filter. Tapi menurut saya ini juga masih dunia ikan ya. Jadi harusnya kalau orang benar-benar cinta ikannya atau cinta dunianya, seharusnya sih nggak pensiun. Kalau pindah masih oke lah ya. Maksudnya Pindah ke ikan lain ya. gitu. Karena nanti suatu saat bisa balik kok. Percaya sama saya, suatu saat bisa balik. Kalau apa? Kalau si ikan ini rame lagi. Gitu. Jadi mungkin pelajarannya dari Mas Dias ini, pegang aja apa yang kalian suka, kerjakan aja apa yang kalian suka, dan menurut saya sih jalannya itu selalu ada ya. Iya. Ini kalau kita lihat bisa bangun ruangan ini lebih mewah daripada tempat tinggal ya. Jadi kan ruangan ikan ini kalau kita lihat itu lebih mewah daripada tempat tinggal ya. Itu mungkin satu contoh yang menunjukkan kalau memang cintanya itu adalah terhadap dunianya, bukan karena untungnya. Mungkin sampai di situ aja. Terima kasih. Maju terus Indonesia.